Bab 116 Kencan Buta yang Aneh. Qin Haodong tersenyum karena Su Jinkei tampak memperlakukan keluarganya sebagai salah satu dari keluarga yang suka berobat kuku. Ia berkata, saya punya dua syarat untuk pindah. Pertama, Anda harus membangun klinik pengobatan tradisional Tiongkok berukuran sama untuk kakek saya, dan kami akan pindah segera setelah klinik baru selesai. Kedua, Anda harus membayar harga yang wajar untuk tetangga yang pindah. Itu mudah, ada persyaratan lain. Su Jinkei tampak sedikit terkejut karena dia telah menyelidiki pemuda itu. Dia tahu pemuda yang tampak sederhana itu memiliki latar belakang yang rumit. Dalam satu malam, dia memenjarakan Hong Tianbao dan mencabut jabatan Fu Haikun sebagai Direktur Biro Keamanan Publik Daerah. Kepala kantor polisi Zhang Meng dan Bai Wenji kini berada di penjara. Sebagai pengembang lokal di Kabupaten Wufeng, ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan masalah klinik tersebut jika pembangunan kembali jalan lama harus dilakukan. Persetujuan pemuda misterius itu diperlukan untuk relokasi klinik tersebut. Relokasi jalan lama itu seperti sepotong daging yang lezat, dan dia sudah siap bahwa Qin Haodong akan meminta harga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dia terkejut mendengar dua persyaratan yang sederhana dan masuk akal itu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, ya, semudah itu, kami bukan keluarga kaya, dan kami tidak pernah meminta harga selangit. Su Jinkei menjawab dengan cepat, baiklah, saya dapat memenuhi kedua persyaratan Anda, saya akan membangun klinik pengobatan tradisional Tiongkok modern untuk Tan, Li, dan membayar Anda biaya relokasi sesuai dengan standar nasional. Selain itu, kami akan memberi Anda satu set 4 kamar dan 2 aula di perumahan Jiangnan nomor 1, dengan luas tempat tinggal 160 meter persegi. Dia mendengar bahwa Qin Haodong memiliki kepala Departemen Keamanan Publik dan Sekretaris Komite Inspeksi Disiplin yang dapat mendukungnya dengan mudah, jadi dia pikir akan bermanfaat untuk bergaul dengan pemuda yang banyak akal itu. Selain itu, Qin Haodong hanya meminta sedikit hal, dan itu akan lebih rendah dari anggarannya bahkan jika dia mengirimkan rumah itu sebagai hadiah. Qin Haodong berpikir sejenak. Kali ini dia akan membeli apartemen untuk keluarga bibinya. Sekarang seseorang telah mengirimkannya kepadanya, itu bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Baiklah, saya akan mengambil apartemen itu. Qin Haodong melanjutkan, Bos Su, apakah masih menguntungkan jika Anda terus membangun kembali jalan lama dengan cara ini? Su Jinkei berkata, tentu saja akan demikian, dan akan lebih dari itu, saya seorang pengusaha, bukan seorang dermawan, saya tidak melakukan bisnis yang tidak menghasilkan keuntungan. Kalau begitu aku tidak mengerti, jika kamu masih bisa mendapatkan keuntungan, mengapa Hong Tianbao tidak menjalankan bisnisnya dengan cara ini? Su Jinkei tersenyum dan berkata, ya, sebenarnya sederhana saja. Pertama, dia orang yang rakus, dan selalu menginginkan lebih, jadi dia memotong dana relokasi semua orang. Kedua, perusahaan real estate Hong Tianbao adalah perusahaan yang setengah kulit putih dan setengah kulit hitam. Dia telah mempekerjakan banyak pengangguran dan membayar mereka dengan gaji yang besar. Gaji tersebut berasal dari keuntungan perusahaan. Selain itu, dia harus menyuap Fu Haikun dan orang lain. Jadi, anggaran operasional perusahaannya jauh lebih tinggi daripada perusahaan legal seperti milikku. Tentu saja, Hong Tianbao diuntungkan dengan caranya. Proyek relokasi jalan lama yang menguntungkan itu tidak akan pernah berakhir di tanganku jika kau tidak memenjarakannya. Qin Haodong mengangguk dan berkata, baiklah, saya mengerti. Tuan Qin, bisakah kita menandatangani perjanjian sekarang? Tanya Su Jinkei. Orang yang berwenang di klinik tersebut adalah Li Qingshan, tetapi Su Jinkei lebih peduli dengan pendapat Qin Haodong. Kamu bisa menyiapkan perjanjiannya sekarang, dan aku akan bertanya pada kakekku. Qin Haodong menelepon kakeknya, Li Qingshan dan segera mendapat balasan positif. Tak lama kemudian, ia menandatangani perjanjian relokasi dengan Su Jinkei. Tuan Qin, ini adalah apartemen 4 kamar tidur dan 2 ruang keluarga yang telah direnovasi sepenuhnya di perumahan Jiangnan nomor 1. Anda tidak perlu membawa apapun karena semua yang Anda butuhkan telah disiapkan. Anda dapat pergi dan menetap. Su Jinkei berkata sambil memberikan seikat kunci kepada Qin Haodong, saya akan menyelesaikan prosedur perumahan dan mengirimkannya kepada Anda besok. Su Jinkei menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Dia meninggalkan kafe segera setelah kesepakatan tercapai. Tak lama setelah dia pergi, dua wanita berjalan perlahan dan penuh percaya diri ke arah Qin Haodong, lalu duduk tanpa basa-basi. Qin Haodong memeriksa kedua wanita itu. Yang lebih muda berusia sekitar 20 tahun. Dia tidak secantik yang ada di foto, tetapi mereka tampak familiar. Jadi dia pasti teman kencan buta Qin Haodong hari ini. Wanita yang duduk di sebelahnya berusia 50-an, dan dia pasti ibu gadis itu. Wanita muda itu mengenakan rok dan stoking sutra hitam. Riasannya sangat tebal sehingga orang lain hampir tidak bisa melihat seperti apa dia sebenarnya, tetapi bagaimanapun juga, kesombongannya cukup jelas. Dia mengangkat dagunya dan menatap Qin Haodong, dengan pandangan meremehkan. Dia kemudian bertanya dengan arogan, apakah kamu Qin Haodong? Kencan buta pertama Qin Haodong terasa sangat aneh.
Ia tersenyum dan berkata, ya, benar. Jadi, kamu Zhang Meili. Wanita itu tidak menjawab pertanyaannya. Ekspresinya tetap tidak berubah dan dia bertanya dengan dingin, aku ingin kamu menjawab pertanyaanku jika kamu ingin aku menjadi teman kencan butamu. Tidak apa-apa, kamu bisa bertanya. Qin Haodong masih tersenyum, dan sikapnya masih baik. Wanita itu mungkin kasar, tetapi dia diperkenalkan ke sini oleh teman-teman neneknya. Dia harus mempertimbangkan perasaan mereka. Apakah kamu sudah membeli apartemen di kota Jiangnan? Qin Haodong berpikir sejenak. Villa itu adalah hadiah dari Lin Ziyuan, dan dia tidak membayarnya. Jadi dia menjawab dengan jujur, tidak juga. Zhang Meili sedikit mengernyit, dan tampaknya dia tidak puas dengan jawabannya. Dia melanjutkan, kalau begitu, apakah kamu punya mobil? Mobil yang harganya di bawah 300.000 yuan tidak masuk hitungan. Qin Haodong kini memiliki 3 mobil. Lamborghini Centenario, Porsche 911, dan Honda, tetapi ia tidak membayar satupun. Jadi ia menggelengkan kepala dan menjawab, tidak, saya tidak punya. Zhang Meili tampak semakin kecewa. Ia terus bertanya, lalu apakah Anda memiliki simpanan lebih dari 1 miliar di rekening bank Anda? Qin Haodong menggelengkan kepalanya lagi. Dia memang punya simpanan di bank, tetapi jumlahnya lebih dari 10 juta, bukan 1. Sudah berapa lama Anda memulai karir, mengapa Anda tidak memiliki satu pun dari hal-hal tersebut? Jelas saja, Zhang Mei telah kehilangan kesabarannya dan dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan ketidakpuasannya. Qin Haodong berpikir dalam hati bahwa Nenek Wang adalah seorang pencari jodoh yang ceroboh. Dia bahkan tidak memberitahu informasi dasarnya kepada orang lain. Dia menjelaskan, oh, saya belajar di sekolah kedokteran Jiangnan, masih ada 1 tahun bagi saya untuk lulus dan mencari pekerjaan. Ekspresi wanita itu menjadi tenang saat mendengar bahwa dia adalah mahasiswa di fakultas kedokteran, karena dia mungkin bisa mendapatkan banyak uang jika dia bisa lulus dan menjadi dokter. Jadi, dia bertanya, apa jurusanmu? Pengobatan tradisional Tiongkok, kata Qin Haodong. Apa, kamu mengambil jurusan pengobatan tradisional Tiongkok di sekolah kedokteran? Apa yang akan kamu lakukan setelah lulus? Berapa penghasilanmu? Apa yang akan kamu gunakan untuk hidup? Jawaban Qin Haodong membuat Zhang Meili kesal. Pertanyaan terus keluar dari mulutnya, dan dia tampak sangat terluka. Wanita parubaya yang pendiam itu juga merasa kesal. Dia berteriak pada Qin Haodong, mengapa kamu datang ke kencan ini jika kamu tidak punya apa-apa? Bagaimana kamu bisa menjadi pasangan gadis cantikku jika kamu tidak punya apa-apa sama sekali? Qin Haodong sama sekali tidak peduli dengan hasil kencan buta itu. Ia tersenyum dan berkata, gadis cantik, aku tidak dapat menemukan sesuatu yang cantik di sini kecuali namanya, catatan TL, Meili berarti cantik dalam bahasa Mandarin. Anda. Wanita parubaya itu menatap Qin Haodong dengan penuh kebencian dan berkata, kamu ini apa, kamu pantas mati sendirian. Setelah itu, dia memegang tangan wanita muda itu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tantangan buta pertama Qin Haodong gagal, tetapi dia tersenyum bangga. Dia berharap bisa menyelesaikan 2 pernikahan lainnya secepat mungkin. Tak lama kemudian, tibalah saatnya untuk kencan buta dengan gadis kedua. Gadis itu bernama Huang Xiaojuan. Dia lebih tepat waktu daripada Zhang Meili, dan dia lebih cantik daripada kebanyakan gadis, tetapi dia juga sombong. Huang Xiaojuan menatap Qin Haodong dan berkata, kamu terlihat baik-baik saja, setidaknya kamu tidak akan mempermalukanku jika aku mengajakmu keluar, kita harus mencobanya. Qin Haodong sedikit terkejut karena dia setuju dengan mudah. Jadi, dia bertanya, mengapa kamu tidak bertanya apakah aku punya rumah, mobil, atau simpanan di bank? Aku punya rumah, mobil, dan uang muka sendiri, aku tidak perlu meminta itu padamu. Gadis itu menjawab, tapi aku punya beberapa persyaratan, dan kita tidak bisa memulai hubungan ini kecuali kamu menyetujui semuanya. Qin Haodong merasa cukup tertarik ketika mengetahui Huang Xiaojuan tidak menginginkan uang, mobil, dan uang muka. Ia bertanya, kalau begitu, katakan padaku, apa saja persyaratanmu? Sejujurnya, aku sedang hamil, kamu harus memperlakukan anakku seperti anakmu sendiri, tidak peduli dia laki-laki atau perempuan, kamu tidak boleh memukul, mengumpat, atau membentaknya. Qin Haodong terkejut melihat pria yang sedang hamil tetapi tetap bersikeras untuk datang ke kencan buta itu. Melihat wanita itu tidak berhenti bicara, dia menyela dan berkata, jadi kamu ingin aku menghormati mereka seperti tuanku. Itulah yang kumaksud. Huang Xiaojuan berkata, aku tahu ini mungkin sulit diterima oleh seorang pria, tapi aku bisa membayarmu, dan kau bisa menghabiskan uang sebanyak yang kau mau. Qin Haodong sangat malu karena wanita itu sangat aneh. Dia menolaknya dan berkata, saya tidak bisa menerimanya, kamu bisa bertanya kepada orang lain. Huang Xiaojuan tampak enggan menyerah. Ia menambahkan, mengapa kau tidak bisa menerimanya, itu kesepakatan yang bagus,
kau akan memiliki istri yang cantik dan seorang anak, kau bisa menjadi seorang ayah setelah kita menikah. Qin Haodong berkata, lupakan saja bagian, istri yang cantik, kakek saya selalu mengatakan bahwa seseorang harus menuai jika belum menanam, saya rasa saya harus melakukan semua hal sendiri, terutama dalam hal pernikahan dan reproduksi. Sungguh tidak tahu terima kasih. Huang Xiaojuan memelototi Qin Haodong dan meninggalkan kedai kopi dengan marah. Qin Haodong menyentuh dahinya. Ia benar-benar terkesan oleh dua wanita aneh yang datang berturut-turut. Ia merasa beruntung hanya memiliki satu orang lagi. Ia akan berusaha melewati semua ini, dan ia harus membawa Lin Momo pulang besok. Dia menunggu selama hampir 1 jam, dan keempat teman kencan itu akhirnya sampai di sini. Menurut nenek, nama gadis itu adalah Liu Fangfang. Dia jauh lebih cantik daripada dua orang sebelumnya. Dia berambut pendek, dan tampak mungil. Dia tinggi, setidaknya 1,7 meter. Dia dalam kondisi yang bagus, dengan payudara besar dan pinggul besar. Liu Fangfang cukup sopan. Awalnya dia tersenyum pada Qin Haodong, lalu bertanya dengan ramah, "Halo, nama saya Liu Fangfang, apakah Anda Qin Haodong?" Qin Haodong merasa lebih nyaman saat melihat gadis cantik dan sopan itu. Ia berpikir dalam hati bahwa ia akhirnya bertemu dengan teman kencan yang normal. Dia mengangguk dan berkata, "Itulah saya. Saya sekarang mahasiswa tingkat akhir di Sekolah Kedokteran Jiangnan, mengambil jurusan pengobatan tradisional Tiongkok. Saya tidak punya mobil, rumah, atau uang muka lebih dari 1 juta. Qin Haodong sedang terburu-buru untuk menyelesaikan kencan buta itu, jadi dia mencurahkan semua persyaratan pribadinya sekaligus sebelum gadis itu meminta untuk menghemat waktu. Dia berharap Liu Fangfang bisa seperti Zhang Meili, bahwa dia akan berdiri dan pergi, lalu dia bisa pulang juga. Sayangnya, Liu Fangfang tidak banyak bereaksi. Dia tersenyum dan berkata dengan suara rendah, "Bagus sekali. Benarkah, kupikir sekarang semua gadis menginginkan mobil dan rumah?" Qin Haodong berkata, merasa cukup terkejut. Bab 117 Aku tidak suka pria. Kamu benar-benar baik, kamu mungkin tidak punya mobil atau rumah sekarang, tetapi kamu akan mendapatkannya suatu hari nanti, kamu sangat tampan, itu bakatmu, dan akan mudah bagimu untuk menghasilkan uang. Qin Haodong merasa apa yang dikatakan Liu Fangfang sedikit menyimpang, tetapi dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun saat ini. Namun, dia tidak akan melakukan kencan buta ini, karena sekarang wanita itu sudah merasa puas dengannya, satu-satunya cara untuk gagal adalah dengan mencari-cari kesalahannya. Dia bertanya, "Apakah kamu punya kekurangan?" Gadis itu tersipu dan berkata, "Aku punya satu, aku tidak tahu apakah kamu bisa menerimanya atau tidak." Melihat wanita itu berbicara terus terang, Qin Haodong berkata, "Ada apa, katakan padaku." Wajah Liu Fangfang semakin memerah, dan dia berbisik, "Tidak ada yang istimewa, aku tidak tertarik pada pria." Apa yang kau katakan?" Qin Haodong hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Sudah ku bilang aku tidak tertarik pada pria, apa kau keberatan?" tanya Liu Fangfang. "Tentu saja aku mau." Qin Haodong tidak memberikan banyak harapan pada kencan buta ini, tetapi dia tetap bertanya dengan marah, "Mengapa kamu datang ke kencan ini jika kamu tidak tertarik pada pria?" "Saya juga tidak menginginkan ini, tetapi saya tidak punya pilihan lain, ibu saya memaksa saya untuk menikah, dan saya tidak bisa mengatakan kepadanya bahwa saya tidak tertarik pada pria, dia yang mengatur kencan untuk saya, jadi saya tidak punya pilihan selain datang. Kalau begitu, silakan pergi dan kita tidak perlu melanjutkannya." Qin Haodong berkata sambil berdiri dan hendak pergi. Dia telah duduk di sini selama beberapa saat dan sekarang dia telah menyelesaikan tugasnya. Dia akhirnya bisa memberikan jawabannya kepada neneknya. "Tunggu sebentar, jangan khawatir." Liu Fangfang menatap Qin Haodong dengan penuh semangat dan berkata, "Sebenarnya, kita bisa menikah." "Apa yang sedang kamu bicarakan?" Untuk kedua kalinya Qin Haodong curiga apa yang didengarnya salah. Wanita itu hanya mengatakan dia tidak tertarik pada pria, lalu mengapa dia mengatakan mereka bisa menikah sekarang? "Rahasiaku akan terbongkar cepat atau lambat jika aku tidak menikah dengan seorang pria, dan ibuku akan terus mengatur kencan buta untukku. Kurasa kau pria yang baik, bagaimana kalau kita bersama?" Sebelum Qin Haodong berbicara, Liu Fangfang berkata, "Kamu tidak perlu menolakku dengan tergesa-gesa, aku bisa membantumu mendapatkan banyak wanita jika kamu menikah denganku. Aku bekerja di salon kecantikan dan mengenal banyak wanita kaya, mereka menyukai daging segar dan berair, sepertimu, kamu bisa bermain dengan wanita yang berbeda setiap hari, dan kamu bisa mendapatkan uang dari sana. Apakah ada pernikahan lain yang bisa lebih bahagia daripada pernikahan ini? Apa-apaan ini, bisakah kamu lebih konyol lagi?" Qin Haodong akhirnya mengerti apa yang dimaksud Liu Fangfang dengan kemampuan. Ternyata wanita itu ingin membesarkannya sebagai anak laki-laki gigolo. Akhirnya dia kehilangan kendali dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dia memencet nomor dan berkata,
Halo, apakah itu rumah sakit jiwa? Saya punya seorang wanita di sini yang sudah gila, tolong datang dan bawa dia pergi. Ia sangat kesal setelah kencan buta yang beruntun. Ia meraih kopi dingin dan meminum semuanya, hanya dengan cara itu hatinya yang terluka bisa merasa lebih baik. Dia tidak pergi terburu-buru. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lin Momo. Setelah menceritakan semua kejadian tragisnya, dia bertanya dengan penuh harap, Momo, kapan kamu akan datang untuk menyelamatkanku? Cepatlah, atau nenek akan memaksaku untuk kencan buta lagi, aku bisa gila kalau begitu. Lin Momo hampir tertawa terbahak-bahak di seberang telepon. Dia berkata, 3 pacar dalam 1 hari, bukankah itu yang kamu inginkan? Qin Haodong berkata dengan marah, teruslah tertawa dan aku akan memukulmu segera setelah aku kembali. Baiklah, saya akan berhenti, saya sudah tiba di Kabupaten Wufeng, tetapi saya harus mengadakan pertemuan penting di sore hari, dan saya baru bisa datang malam ini. Cepat dan hebat, apakah Tang Tang bersamamu? Aku sangat merindukannya, kita belum bertemu selama sehari penuh. Qin Haodong berkata jujur. Ia merasa hampa hari ini saat si kecil menghilang, seakan-akan ada bagian hatinya yang hilang. Tang Tang ada di sini bersamaku, dia bilang dia juga merindukanmu tadi malam dan dia tidak mau melepaskan batu giok pemberianmu, dia bilang hadiah itu mengingatkannya padamu. Memikirkan putrinya yang imut, Qin Haodong merasa hangat di dalam hatinya. Dia menambahkan, apakah kamu merindukanku? Lin Momo ragu sejenak dan bersenandung pelan ke mikrofon. Cangkangnya yang dingin telah mencair sejak dia menerima Qin Haodong sepenuhnya. Qin Haodong sangat senang karena dia tahu tidak mudah bagi wanita yang dulunya dingin untuk mengungkapkan perasaannya seperti ini. Mereka mengobrol sebentar dan dia bertanya, di mana gadis kecilku, mengapa dia tidak berbicara kepadaku? Lin Momo berkata, saya harus bernegosiasi sekarang, Tang Tang sedang nongkrong dengan Sister An. Baiklah, kalau begitu telepon aku kalau sudah selesai. Qin Haodong berkata dan menutup telepon. Kemudian dia berbalik dan meninggalkan kafe. Zuo Lanzi menghampirinya dengan wajah penuh harap saat dia keluar. Dia bertanya, apakah kamu menemukan salah satu dari ketiganya yang cocok untukmu? Nenek, mereka semua mencibirku. Qin Haodong tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada wanita tua itu, jadi dia menyerahkan semua tanggung jawab kepada mereka bertiga. Itu berhasil. Wanita tua itu berkata dengan nada tidak puas, mengapa mereka menolak cucuku? Cucuku terlalu baik untuk mereka. Jangan khawatir, nak, kita akan punya 3 lagi besok, kita akan terus mencari dan pasti akan menemukan gadis yang baik. Qin Haodong sangat lelah dengan hal ini dan dia menolak dengan tergesa-gesa, Nenek, aku sudah punya pacar dan dia baru saja meneleponku, kami akan mengunjungimu malam ini. Benarkah, apakah kamu berbohong padaku? Tidak, aku tidak, kau akan tahu saat kau melihatnya malam ini, aku yakin kau akan puas. Bagus, bagus sekali. Wanita tua itu begitu gembira hingga hampir tidak bisa menutup mulutnya yang menyeringai. Dia berkata, nak, aku ingin kau pergi berbelanja denganku di mall, aku akan menemui cucu menantuku malam ini, jadi aku harus berpakaian. Karena wanita tua itu sangat tertarik, Qin Haodong tidak akan pernah menentang keinginannya. Dia pergi ke pusat perbelanjaan terdekat bersama Zuo Lanzi. Sebelum mereka memasuki gerbang, dia mendengar seseorang berkata, Dong, apakah itu kamu? Qin Haodong menoleh ke belakang, hanya untuk melihat seorang pemuda tampan berdiri di belakangnya dan menatapnya dengan gembira. Itu adalah teman lamanya dan teman sekelasnya di sekolah menengah pertama, Ma Wenzuo. Pony, apakah itu kamu? Qin Haodong juga senang bertemu dengan sahabatnya ini. Dia kehilangan kontak dengan banyak teman sekelas setelah kuliah, tetapi Ma Wenzuo dan dia selalu berhubungan. Halo, Nenek. Ma Wenzuo menyapa Zuo Lanzi dan meninju bahu Qin Haodong. Lalu dia berkata, kapan kamu kembali? Kenapa kamu tidak meneleponku? Apakah kita masih berteman baik? Saya baru saja tiba kemarin dan saya akan pergi berbelanja dengan nenek, saya terlalu sibuk untuk menelepon Anda. Qin Haodong berkata, saya yang bayar minuman malam ini, sebagai permintaan maaf saya kepada Anda. Ma Wenzuo berkata, lupakan saja, kami ada reuni teman sekelas malam ini, mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Reuni teman sekelas, kok aku nggak tahu, tanya Qin Haodong. Itu adalah acara sementara yang diatur oleh pengawas geng Minghui, acara itu seharusnya menjadi reuni bagi mereka yang masih berada di Kabupaten Wufeng. Tidak ada yang memberitahu Anda karena tidak ada yang tahu Anda telah kembali, sekarang Anda sudah di sini, mengapa Anda tidak ikut dengan kami? Ma Wenzuo berkata, benar, apakah Anda punya pacar? Bawalah dia jika Anda punya. Pengawas kami menyuruh kami semua untuk membawa pasangan dan istri kami, saya kira saya akan menjadi satu-satunya yang lajang di sana. Qin Haodong bertanya, kupikir kau sudah putus dengan budak Jepang itu cukup lama. Kau masih belum bisa melupakannya, bukan? Ma Wenzuo dan Zhang Xiaohui adalah sepasang kekasih, dan mereka adalah teman sekelas SMP. Mereka akan segera menikah,
tetapi Zhang Xiaohui tiba-tiba meninggalkannya demi seorang pria Jepang. Tidak apa-apa jika dia meninggalkannya demi orang Jepang, tetapi pria itu pendek dan jelek, dan dia sering memukulnya. Dia masih tertawa setelah dipukul, jadi semua teman sekelas memanggilnya budak Jepang. Jangan sebut-sebut wanita itu, hatiku terasa sesak, ingatlah untuk datang pukul 6 di ruang VIP pertama Hotel Muraya, sampai jumpa di sana. Baiklah, aku pasti akan ke sana. Qin Haodong dan teman-teman sekelasnya sudah lama tidak bertemu, dan dia ingin bertemu dengan mereka, tetapi dia tidak berjanji akan membawa pacar karena dia perlu meminta pendapat Lin Momo. Setelah Ma Wenzhuo pergi, Qin Haodong dan Zhuo Lanzi pergi ke pusat perbelanjaan dan mulai berbelanja. Pada saat yang sama, sesuatu yang besar terjadi di pemerintahan kota Jiangnan. Li Changzi, yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Komite Inspeksi Disiplin, dipromosikan menjadi wali kota Jiangnan. Li Changzi memiliki reputasi tinggi di kota Jiangnan. Ia orang yang jujur dan jelas, dan merupakan kandidat yang paling kompetitif di antara kandidat lainnya. Pada sore hari, beberapa orang dikirim oleh pengawas untuk memeriksa para kandidat, beberapa di antaranya bahkan mencoba memeriksa kondisi kesehatan Li Changzi. Tidak ada yang menyangka bahwa kakinya yang telah terluka selama bertahun-tahun, tiba-tiba sembuh. Sekarang dia tidak bisa lebih sehat lagi. Ini membuatnya menjadi kandidat yang sempurna, dan sistem mengumumkannya sebagai wali kota sementara pada sore hari. Di kantor Hakim Daerah Wu Feng, Zhao yang mengerutkan kening karena pengaruh buruk yang dibawa Fu Haikun ke daerah itu. Dia mungkin tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi dia ikut bertanggung jawab sebagai hakim yang bertanggung jawab. Inti masalahnya adalah kasus ini berada di bawah pengawasan Li Changzi. Dia sekarang adalah wali kota, meskipun dia hanya seorang pejabat wali kota, tetapi semua orang tahu bahwa hanya masalah waktu saja sebelum dia menjadi wali kota yang sebenarnya. Dia meninggalkan kesan buruk pada wali kota baru segera setelah dia menjabat. Itu pasti hal yang buruk. Dia mengutuk semua keluarga Fu Haikun dan leluhurnya, tetapi itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Tidak, aku harus mengubah sosokku di mata sang mayor, atau karirku akan berakhir. Zhao yang terus mondar-mandir di kantor, memikirkan bagaimana ia dapat mengubah kesan Li Changzi terhadapnya. Tiba-tiba ia menjadi lebih bersemangat ketika teringat pemuda yang dihormati oleh Si Kuo-hai dan Li Changzi. Bagaimanapun, kasus Fu Haikun diungkap oleh Qin Haodong, dan dia bisa tahu bahwa pemuda itu punya hubungan khusus dengan Si Kuo-hai dan Li Changzi. Kata-kata Qin Haodong lebih manjur daripada hal lainnya. Memikirkan hal itu, dia menemukan nomor Qin Haodong dan menelepon. Ponsel Qin Haodong berdering saat ia hendak masuk ke mall. Ia memeriksa layarnya dan mendapati bahwa itu adalah nomor asing. Dia menekan tombol jawab dan mendengar suara sopan, "Halo, Tuan Qin, ini Zhao Yang." Qin Haodong ragu sejenak dan menyadari bahwa itu adalah Hakim Zhao. Dia berkata, "Halo, Hakim Zhao. Begini masalahnya, aku ingin mentraktirmu makan malam-malam ini, apakah kamu punya waktu?" Hakim Zhao, ada yang salah. Qin Haodong yakin bahwa Zhao Yang tidak akan pernah mentraktirnya makan malam tanpa alasan sebagai hakim daerah. Zhao Yang berkata, "Saya bertanggung jawab atas hal-hal tidak menyenangkan yang Anda alami di sini karena saya adalah hakim setempat, jadi saya ingin mentraktir Anda makan malam sebagai permintaan maaf, tolong jangan tolak saya." Qin Haodong memikirkannya. Sebagian besar keluarganya akan tinggal di Kabupaten Wu Feng di masa depan. Jadi tidak ada salahnya jika dia bisa bergaul baik dengan hakim daerah, jadi dia berkata, "Anda sangat perhatian, Hakim Zhao. Tapi saya ada sesuatu yang harus dilakukan malam ini, bagaimana kalau jam 8 malam ini?" "Baiklah, baiklah. Kalau begitu, sampai jumpa di Hotel Muraya pukul 8 malam ini. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Sekarang, aku akan meninggalkanmu sendiri agar kau bisa mengerjakan pekerjaanmu sendiri." Zhao yang menutup telepon setelah mengatakan itu. Bab 118 menjadi xenocentris. Melihat Qin Haodong menerima undangannya, Zhao Chang yang menghela napas lega. Ia menjadi lebih gembira setelah menutup telepon. Sambil membawa buku catatan di atas meja, ia berjalan ke ruang rapat berikutnya. Qin Haodong menemani Zhuo Lanzi sepanjang sore berbelanja dan membeli beberapa pakaian baru, cincin emas, dan anting-anting untuk neneknya, ingin memberinya penampilan baru. Saat itu hampir pukul 6 sore ketika Qin Haodong mengantar Zhuo Lanzi pulang. Setelah itu, ia menuju ke Hotel Muraya, tempat yang baru saja ditinggalkannya kemarin. Itu karena Kabupaten Wu Feng hanyalah daerah kecil dan hotel itu adalah satu-satunya yang terbaik di sana. Ponselnya berdering tak lama setelah ia kembali ke mobilnya. Panggilan itu dari Lin Momo. "Papa, aku sangat merindukanmu." Qin Haodong merasa tulangnya lemas saat mendengar suara Tang Tang. Dia menjawab sambil menyeringai, "Aku juga merindukanmu, sayang." "Papa di mana? Mama dan aku akan datang," kata Tang Tang bersemangat. Qin Haodong memberitahu Tang Tang agar membiarkan Lin Momo menjawab telepon dan berkata kepadanya,
aku akan menghadiri reuni sekolah menengah, ikutlah denganku. Apakah pantas bagiku untuk pergi? Lin Momo bertanya dengan takut-takut. Tentu saja, bawalah Tang Tang bersamamu, orang-orang itu akan sangat iri padaku saat melihatku ditemani oleh dua wanita cantik. Setelah berpikir sejenak, Lin Momo menjawab, baiklah. Berikan alamatnya dan aku akan mulai dengan Tang Tang sekarang. Kamu tidak mengenal tempat ini, aku akan membiarkanmu menemukanku melalui GPS di ponsel saat aku tiba di sana, kata Qin Haodong, apa yang telah kamu lakukan sore ini? Kelompok kami ingin mendirikan pabrik pengolahan batu giok di Kabupaten Wufeng, kami telah menentukan lokasi dan menawar untuk itu. Bagaimana kabarmu? Lin Group sangat kuat dan kaya, jadi tidak akan menjadi masalah bagimu untuk mendapatkannya, kata Qin Haodong. Sulit untuk mengatakannya, aku tidak begitu optimis tentang hal itu. Suara Lin Momo terdengar agak dalam saat dia berbicara. Bagaimana, apakah ada perusahaan yang lebih kuat dari kelompokmu di Kabupaten Wufeng? Yah, kamu tidak tahu tentang bisnis. Bisnis itu sangat rumit, dan kekuasaan seseorang tidak dapat memutuskan segalanya karena faktor-faktor lain, seperti hubungan interpersonal, juga penting. Lawan utama kami adalah Pons Group, sebuah perusahaan lokal di Kabupaten Wufeng. Mereka mungkin kecil tetapi memiliki hubungan dekat dengan semua organisasi di daerah tersebut, jadi, saya rasa kami tidak akan bisa mengalahkan mereka. Qin Haodong bertanya, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tidak ada yang bisa kau lakukan dalam urusan bisnis, serahkan saja padaku. Meskipun Qin Haodong adalah penduduk asli Kabupaten Wufeng, di mata Lin Momo, dia hanyalah seorang siswa dari keluarga sederhana yang hampir tidak dapat membantunya. Qin Haodong tersenyum dan tidak membantah perkataannya, tetapi hanya menjawab, baiklah, mari kita bicarakan nanti saat aku bertemu denganmu. Meskipun reuni belum dimulai, ada 7 hingga 8 orang di ruang VIP nomor 1 Hotel Muraya. Semua orang ini adalah teman sekelas Qin Haodong di sekolah menengah. Tanpa pendidikan tinggi, sebagian besar dari mereka mulai mencari nafkah setelah lulus dari sekolah menengah, termasuk Ma Wenzuo, yang bekerja di sekitar untuk mencari nafkah. Orang-orang ini mengobrol satu sama lain dengan sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang duduk di tengah-tengah mereka. Wanita itu bernama Zhu Linlin, seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 atau 4 tahun dalam gendongannya. Berbeda dengan anak-anak lainnya, anak laki-laki itu berkulit gelap dan berambut keriting, yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang kulit hitam. Ayah anak laki-laki itu, yaitu suami Zhu Linlin, memiliki kulit yang lebih gelap. Tingginya 1,9 meter dengan otot besar, terlihat sangat kuat. Linlin, aku sangat iri padamu karena kamu menikah dengan orang asing. Pembicaranya adalah Zhang Xiaohui, seorang gadis gemuk. Dia adalah mantan pacar Ma Wenzuo. Menikahi Kafu adalah pilihan terbaik yang pernah kubuat, dia baik padaku dan kaya, kata Zhu Linlin dengan puas, sambil menunjukkan cincin berlian di tangan kanannya kepada yang lain. Xiaohui, kudengar kau akan menikah dengan orang Jepang, aku sangat bahagia untukmu. Kata-kata ini membuat Zhang Xiaohui gembira, yang menjawab dengan ekspresi puas, ya, tunanganku bekerja sebagai arsitek di Jepang, dia sedang mempersiapkan pernikahan kami, yang akan diadakan tahun depan di Jepang. Kalian terlalu xenocentris, apa yang sebenarnya kalian pikirkan, gadis-gadis, sekarang, negara kita semakin kuat, apakah benar-benar hebat menikah di luar negeri? Kali ini, pembicaranya adalah Ma Wenzuo. Ia datang lebih awal hari itu dan selalu diam saja. Ia tidak tahan mendengar kata-kata xenocentris gadis-gadis itu, jadi, ia berteriak pada Zhang Xiaohui, orang Jepang tidak boleh menjadi pilihanmu meskipun kau ingin menikahi orang asing, tunanganmu, Kameda Jiro, kudengar dia adalah seorang pria yang tingginya kurang dari 1,5 meter dengan kaki bengkok, dan orang tuanya mencari nafkah dengan beternak babi, apakah kau benar-benar ingin bergabung dengan karir mereka setelah menikahi Kameda Jiro? Mendengar kata-kata itu, Zhang Xiaohui langsung menjerit seperti kucing yang ekornya diinjak. Ma Wenzuo, omong kosong apa yang kau bicarakan, dia kaya, jadi, tidak masalah kalau dia peternak babi pendek, bagaimanapun, dia jauh lebih baik darimu, seorang pengemis yang bekerja untuk orang lain, aku sangat buta untuk memulai hubungan denganmu. Tidak puas karena Ma Wenzuo menyebutnya sebagai gadis xenocentris, Zhu Linlin melotot padanya sebelum menimpali, Ma Wenzuo, tidak pernah mengira kamu seorang yang sinis, meskipun begitu, orang asing ini jauh lebih kaya darimu, hasilkan lebih banyak uang jika kamu bisa dan selamatkan kami dari pernikahan di luar negeri. Menurutku pilihan Xiaohui tetap tepat, jangan iri karena kamu kurang hebat dari mereka. Setelah mengatakan hal ini, Zhu Linlin mencondongkan tubuhnya ke arah suaminya yang berkulit hitam, Kafu, sambil tampak seolah berkata, jangan cemburu padaku. Diiringi oleh Zhu Linlin, Zhang Xiaohui tampak lebih sombong. Dia menunjuk hidung Ma Wenzuo dan berteriak, Jiro memang pendek, tetapi penghasilannya banyak, setinggi dirimu, kamu tidak akan pernah kaya. Dia kemudian menoleh ke gadis-gadis yang duduk di sampingnya, wanita harus bijak saat memilih pacar, Linlin, contoh terbaik, dia mengejar Qin Haodong saat di sekolah menengah, tetapi sekarang,
kita semua tahu bahwa Qin Haodong tidak memiliki apapun yang luar biasa kecuali wajahnya yang tampan, yang membuat kita tidak bisa makan atau membeli apapun. Lin Lin tidak akan bahagia sekarang jika dia menikahi Qin Haodong. Kau. Ma Wenzuo sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia menghentakkan kakinya dengan keras ke lantai sebelum berbalik untuk pergi tanpa ada seorang pun di ruangan itu yang mampu menghentikannya. Dia bertemu Qin Haodong saat dia keluar ruangan. Halo, Wenzuo, kamu datang pagi-pagi sekali, kamu mau kemana? Ma Wenzuo menjawab dengan marah, ini bukan tempat untuk kita, saudaraku, ayo kita pergi dari sini untuk minum, aku yang traktir. Melihat Zhang Xiaohui yang berdiri di dekat pintu dengan tangan terlipat, Qin Haodong akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Dia bergumam, ada apa, apakah kamu masih marah pada orang Jepang itu? Bro, kenapa para wanita sekarang begitu sombong? Benar-benar menyebalkan, kata Ma Wenzuo kepada Qin Haodong, aku tidak menyalahkan Zhang Xiaohui karena memutuskan hubungan denganku, dan aku tidak punya rasa sayang padanya sekarang, tetapi, aku sangat marah karena dia akan menikahi seorang Jepang yang pendek, jelek, dan berkaki bengkok. Apakah kamu ingat Su Linlin? Dia pernah mengejarmu di sekolah menengah, tetapi sekarang, dia telah menikah dengan seorang pria kulit hitam dan memiliki anak kulit hitam. Apakah ada gunanya melakukan ini? Dia membuat anak-anak dan cucu-cucunya semuanya berkulit hitam hanya karena uang. Qin Haodong sedikit terkejut dengan kata-kata itu. Dia teringat Su Linlin sebagai gadis cantik yang mengejarnya selama setahun di sekolah menengah. Dia tidak pernah menyangka gadis yang ditolaknya itu akhirnya menikah dengan seorang pria kulit hitam. Orang kulit hitam memang punya gen yang kuat, tidak peduli apakah orang itu berkulit putih atau kuning. Anak mereka dan orang kulit hitam mungkin akan berkulit gelap, tidak ada yang bisa mengubahnya. Lupakan saja, ada beberapa pria, ada beberapa pikiran, kau tidak perlu marah padanya, dia sudah tidak sabar menunggu kita pergi. Jadi, kita tidak bisa mengabulkan keinginannya, abaikan saja dia, kita di sini untuk menghadiri reuni. Ma Wenzuo tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri dengan pergi, oleh karena itu, dia mengikuti Qin Haodong kembali ke kamar. Melihat kembalinya Ma Wenzuo, Zhang Xiaohui mencibir. Jadi, bertemu dengan salah satu dari kalian membuat kalian lebih berani. Ayolah, Xiaohui, kami di sini untuk reuni, tolong bicarakan sesuatu yang menyenangkan, jawab Qin Haodong. Dia ingin menyelesaikan pertengkaran antara Ma Wenzuo dan Zhang Xiaohui dan membiarkan masalah itu berlalu. Jangan berpura-pura baik, Qin Haodong, kita semua tahu bahwa kamu dan Ma Wenzuo adalah teman baik, kamu juga orang miskin seperti dia. Wajah Qin Haodong menjadi gelap saat mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka Zhang Xiaohui akan bersikap tidak masuk akal. Zhang Xiaohui, apakah kamu gila karena memprovokasi semua orang yang kamu lihat? Haodong sama sekali tidak menyinggungmu. Apakah aku salah? Zhang Xiaohui menunjuk Su Linlin, yang duduk di samping dan menyaksikan mereka berdebat, dan berkata, lihatlah Linlin, dia mengenakan pakaian mewah, dan berlian di cincinnya bahkan lebih besar dari telur merpati. Jika dia menikah dengan Qin Haodong saat itu, dia akan bekerja untuk orang lain dan sekarang hanya bisa mengenakan pakaian murah. Xiaohui, masa lalu sudah berlalu, saat itu aku masih muda dan polos, untungnya, aku menyerah sebelum terlambat, jadi aku tidak membuat kesalahan seumur hidupku. Su Linlin membelai cincin berlian itu dengan tangan kanannya sambil berbicara. Sebenarnya, cincin ini tidak mahal, harganya hanya 500.000 yuan. Jika Qin Haodong bekerja keras selama 8 hingga 10 tahun tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, dia juga mampu membeli cincin seperti ini. Haodong, kau lihat, mereka begitu. Ma Wenzuo tersipu karena marah dan merasa seolah-olah paru-parunya akan meledak karena kedua orang sombong ini. Qin Haodong telah hidup lebih dari 500 tahun dan tidak menanggapi serius perkataan wanita-wanita itu. Dia berkata, lupakan saja, hal-hal ini sudah lama berlalu, biarkan mereka mengatakan apapun yang mereka mau. Dia tidak ingin melanjutkan topik itu, tetapi Zhang Xiaohui tidak menyerah begitu saja. Karena Qin Haodong memiliki hubungan yang baik dengan Ma Wenzuo, Zhang Xiaohui juga mulai membencinya. Dia berkata dengan nada sarkastis, kedengarannya kamu menganggap kata-kata kami tidak masuk akal, apakah aku salah? Orang miskin sepertimu, kau hanya bisa merayu gadis-gadis yang tidak bersalah dengan penampilanmu. Sekarang, kita semua sudah dewasa, dan tidak ada yang akan tertipu olehmu. Akibatnya, kalian berdua adalah lajang dan dua bujangan, tidak ada gadis yang akan begitu bodoh untuk jatuh cinta dengan orang miskin sepertimu. Karena itu, bagi seorang lelaki, tampan tidak ada gunanya, yang lebih penting baginya adalah kemampuan dan menghasilkan banyak uang. Su Linlin langsung setuju. Kata-kata Xiaohui mungkin terdengar kasar, tapi, itulah kenyataannya, kalian berdua bahkan tidak punya pacar. Tapi, lihatlah kami, Xiaohui akan segera menikah, dan anakku berusia 3,5 tahun, dia sangat imut. Sambil berkata demikian, dia mengangkat anak laki-laki kulit hitam itu tinggi-tinggi kepada orang lain untuk dipamerkan. Ma Wenzuo sangat marah sehingga dia berkata, dia hitam seperti batu bara.
Mengapa aku tidak bisa melihat bahwa dia imut? Zhu Linlin tidak senang mendengar kata-kata itu dan berteriak, apa yang kamu bicarakan, dasar orang miskin. Zhang Xiaohui berkata, Linlin, jangan merendahkan diri untuk berdebat dengan mereka tidak mampu menikahi siapapun, jadi mereka iri pada kita. Zhu Linlin mendengus dan berkata, kata-katamu hanya basa-basi, punya bayi yang lucu, kalau bisa. Tepat saat itu, terdengar suara lembut dari pintu kamar. Papa, aku datang. Bab 119 kalian semua hanya sekelompok orang biasa. Mendengar suara itu, semua orang menoleh ke arah pintu bersamaan. Seorang gadis berusia sekitar 3 atau 4 tahun muncul di hadapan mereka. Gadis itu berambut hitam panjang, berwajah seperti giok, dan bermata besar yang seterang bintang. Dalam balutan gaun merah muda, dia tampak seperti putri dalam dongeng dan boneka menggemaskan bertubuh besar. Gadis itu berasal dari keluarga mana, dia terlihat sangat cantik, orang tuanya pasti juga tampan, kalau tidak, mereka tidak akan bisa punya anak yang tampan seperti peri. Saat semua orang kebingungan, gadis kecil itu berlari ke pelukan Qin Haodong seperti burung dan mencium pipinya beberapa kali sebelum berkata, Papa, aku sangat merindukanmu. Ya Tuhan, gadis ini pasti putri Qin Haodong. Semua orang di ruangan itu tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Qin Haodong memiliki seorang putri berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Terutama Zhu Linlin dan Zhang Xiaohui, mereka tercengang. Putri Qin Haodong berlari ke arah mereka tepat saat mereka mengejek Qin Haodong bahwa dia tidak dapat menemukan seorang istri. Selain itu, gadis itu jauh lebih cantik daripada anak laki-laki berkulit hitam di pelukan Zhu Linlin. Qin Haodong tidak terkejut dengan kedatangan Tang Tang karena dia telah memberitahu Lin Momo tentang lokasinya sebelum dia memasuki ruangan. Tang Tang, di mana ibumu? Tepat di belakangku. Tang Tang menunjuk ke belakang sambil berkata. Semua orang melihat ke arah pintu lagi. Seorang wanita berjas putih masuk. Dia tampak berusia 20-an dan tampak seksi meskipun mengenakan jas. Bentuk tubuhnya yang montok, terutama payudaranya yang menggerakkan membuat setiap wanita yang hadir merasa malu. Yang lebih mengesankan dari sosoknya adalah penampilannya. Dia tampak sempurna dengan setiap sudut wajahnya yang sangat halus. Dia adalah wanita yang memiliki wajah bak bidadari dan tubuh yang memukau. Keheningan memenuhi ruangan kecuali suara menelan beberapa pria yang terdengar dari waktu ke waktu. Wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat seksi. Ditambah dengan aura kuat yang dimilikinya, dia dapat menarik perhatian semua orang di rumah saat dia menunjukkan wajahnya. Lin Momo melangkah ke arah Qin Haodong, kakinya yang panjang dan seksi menarik perhatian setiap pasang mata yang hadir. Berhenti di samping Qin Haodong, dia mengulurkan tangannya dan berpegangan erat pada lengannya. Matanya menyapu tempat itu sambil menilai pemandangan di depannya. Siapa bilang suamiku tidak bisa menemukan istri? Dia hanya tidak punya mata untuk wanita biasa, katanya dengan nada memerintah. Hampir seketika, keheningan menyelimuti ruangan itu. Reaksi orang banyak sangat beragam. Para pria merasakan campuran kekaguman, kecemburuan, dan kebencian terhadap Qin Haodong. Sepanjang hidup mereka tidak dapat mengerti bagaimana seorang pria miskin seperti dia dapat bersama seorang wanita yang begitu anggun dan cantik. Di sisi lain, para wanita mengalami keterkejutan yang tak tertandingi. Wanita di hadapan mereka itu berbudi luhur dan elegan, dan belum lagi penampilannya yang sama sekali tidak masuk akal. Orang bisa tahu dengan sekali pandang bahwa dia adalah orang yang kaya dan berstatus tinggi. Cantik, kaya, dan cantik bahkan tidak bisa menyamai wanita seperti itu. Sebaliknya, wanita seperti mereka hanya bisa diturunkan ke kategori wanita biasa. Zhang Xiaohui, yang beberapa saat lalu bersikap provokatif dan agresif, kini bersikap pendiam seperti ayam tua yang tenggorokannya dicekik. Dia selalu menjadi wanita dengan lidah tajam yang tidak pernah berbasa-basi. Kata-katanya biasanya kejam, kasar, dan tidak kenal ampun. Kata-katanya akan membuat siapapun menderita tanpa memberi mereka ruang gerak sedikitpun. Namun, sekarang, dia tampaknya telah kehilangan keberaniannya sepenuhnya. Kenyataan akan menang atas pidato yang fasih setiap hari. Yang harus dilakukan Lin Momo hanyalah berdiri di samping Qin Haodong, dan itu sendiri merupakan bantahan yang paling kuat. Saat ini, Zhang Xiaohui berada dalam kondisi kekalahan total. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Bahkan, semua ini terasa seperti tamparan di wajahnya. Sebagai seorang wanita yang pernah mengejar Qin Haodong, kerutan di wajah Zhu Linlin adalah yang paling gelap dari semuanya. Zhu Linlin selalu menjadi wanita yang sombong. Namun, wanita jalang yang baru saja datang telah menggolongkannya sebagai wanita biasa. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia terima apapun yang terjadi. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk membantah. Meskipun hanya melihat kecantikan Lin Momo yang sempurna dan keanggunan yang tak tertandingi membuat semua kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Kafu, pria berkulit hitam yang tinggi dan kekar, tidak tahu banyak tentang Huaxia.
Itulah sebabnya dia menahan diri sepanjang waktu ketika Ma Wenzhuo dan yang lainnya bertengkar satu sama lain. Namun, tidak ada kata-kata yang diperlukan untuk menghargai kecantikan wanita. Saat dia menatap Lin Momo, mata Kafu terbelalak dan dia hampir meneteskan air liur. Dia berlari ke depan dan berbicara dengan aksen Huaxia yang tidak wajar. Salam, Nona cantik, nama saya Kafu, dan saya berasal dari negara M yang agung. Saya memiliki bisnis di Huaxia dengan aset senilai 10 juta, bisakah kita berteman? Kafu mengulurkan tangannya yang besar, yang berkulit hitam pekat, ke arah Lin Momo. Rasa harap memenuhi wajahnya saat ia menatap Lin Momo dengan penuh harap. Melihat pemandangan itu, wajah Zhu Linlin semakin cemberut. Bagaimana mungkin suaminya menggoda wanita lain saat dia duduk tepat di sampingnya? Baginya, ini hanyalah penghinaan yang sangat besar. Tetap saja, wanita seperti dia, yang sepenuhnya bergantung pada pria untuk bertahan hidup, tidak memiliki kedudukan di rumah. Meskipun hatinya terbakar amarah, tidak ada kemarahan yang terlihat di wajahnya. Aku tidak suka warna hitam, dan aku lebih tidak suka lagi berteman denganmu. Setelah mendengar jawabannya, Lin Momo hanya melirik Kafu sekilas, apalagi menjabat tangannya. Dia menoleh ke samping ke arah Qin Haodong. Kafu tidak menyangka wanita Huaxia ini akan menolaknya begitu terang-terangan. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia berteriak, kamu tidak boleh seperti ini, selama kamu bersamaku, aku akan menghujanimu dengan hadiah, aku bisa memberimu uang, banyak, banyak sekali uang. Lin Momo tidak menyangka pria berkulit hitam ini begitu gigih. Raut wajahnya tampak meremehkan. Kali ini, dia bahkan tidak repot-repot menjawab pria itu. Sebaliknya, dia bergerak untuk berdiri di sisi lain Qin Haodong. Qin Haodong melirik Kafu. Senyum dingin tersungging di sudut bibirnya. Orang kulit hitam ini benar-benar bodoh, pikirnya. Menurutmu 10 juta itu uang yang banyak. Jangan bercanda. Bahkan uang saku Lin Momo nilainya 10 kali lipat dari yang dimilikinya. Meski Kafu keras kepala, dia pun mulai merasa canggung saat ini. Dia melangkah mundur dengan malu. Melihat Zhang Xiaohui, Zhu Linlin dan kelompoknya terus-menerus direndahkan, Ma Wenzhuo merasa senang. Ia meninju dada Qin Haodong dengan keras. Hei, dasar bocah nakal, lihatlah betapa dewasanya putrimu, tetapi kau masih merahasiakannya dariku, apakah kita masih bersaudara? Qin Haodong berpura-pura kesakitan sambil mengusap dadanya. Sebenarnya tidak ada penjelasan yang memuaskan untuk hal semacam ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba menipu untuk keluar dari masalah ini. Paman, kamu tidak boleh memukul ayahku. Ketidakpuasan si kecil tampak jelas dari nadanya. Baiklah, baiklah, aku tidak akan memukulnya. Kau tahu, ayahmu dan aku adalah sahabat karib, kami hanya bercanda, kata Ma Wenzhuo penuh kasih sayang. Tang Tang, maukah kau membiarkan paman memelukmu? Apakah kamu benar-benar teman papa? Tanya gadis kecil itu sambil mengedipkan matanya yang besar. Tentu saja. Kau tahu, ayahmu dan aku bahkan berbagi celana yang sama di masa lalu, kata Ma Wenzhuo. Baiklah, teman papa manapun boleh memeluk Tang Tang. Hebat, Tang Tang benar-benar imut, kata Ma Wenzhuo sebelum mengambil gadis itu dari pelukan Qin Haodong. Dia memegang gadis kecil itu dengan penuh perhatian dan kasih sayang, seolah-olah dia sedang memegang harta karun yang langka. Setelah menggendong gadis kecil itu, Ma Wenzhuo tiba-tiba teringat akan kehadiran Lin Momo. Hai, kakak ipar, sapanya dengan tergesa-gesa. Namaku Ma Wenzhuo, Haodong dan aku adalah sahabat karib. Lin Momo tersipu, ini pertama kalinya dia dipanggil sebagai saudara ipar seseorang. Dia bisa merasakan bahwa Ma Wenzhuo dan Qin Haodong memiliki ikatan khusus. Senang bertemu denganmu, aku Lin Momo, dia membalas sapaan itu dengan sopan. Kak, jangan hanya berdiri di sana, cepatlah duduk, kata Ma Wenzhuo. Saat ini, rasa frustrasi di dadanya membuatnya terlonjak. Dia memberi isyarat dengan antusias agar Lin Momo duduk, lalu dia menarik kursi lain untuk duduk di samping Qin Haodong. Gadis kecil itu melihat sekelilingnya. Papa, bolehkah aku bermain dengan anak itu? Tanyanya pada Qin Haodong. Bagi orang seusia Qin Haodong, tidak banyak teman sekelasnya yang menikah, apalagi punya anak. Itulah sebabnya anak kulit hitam itu adalah satu-satunya teman bermain Tang Tang di seluruh ruang privat. Tentu saja kamu bisa. Meskipun Qin Haodong tidak setuju dengan perilaku Zhu Linlin, anak-anak tetaplah anak-anak. Jadi, ia meletakkan gadis kecil itu di tanah tanpa terlalu memikirkannya. Ia membiarkannya mencari dan bermain dengan anak kecil berkulit hitam itu. Pikiran anak-anak tidak serumit pikiran orang dewasa, tak lama kemudian, kedua anak itu bersenang-senang bersama. Ma Wenzhuo melirik kedua anak yang kini berdiri berdekatan. Memang benar, katanya dengan sedih. Kita tidak dapat melihat kekurangan sesuatu sampai kita membandingkannya dengan sesuatu yang lebih baik. Qin Haodong mengerti apa yang dimaksudnya, anak kulit hitam itu tidak begitu disukai sejak awal,
tetapi sekarang setelah dia berdiri di samping Tang Tang, dia tampak agak menyedihkan. Mereka semua hanyalah anak-anak, sebaiknya kau jaga mulutmu, katanya. Aku sama sekali tidak mengerti. Dia warga Huaxia yang baik, tapi dia malah harus mencari pria kulit hitam untuk dinikahinya, gumam Ma Wenzhuo. Dia tidak mengatakan apapun lagi setelah itu. Suasana di ruangan itu menjadi sedikit canggung setelah kejadian tadi. Untung saja pestanya akan segera dimulai, jadi semakin banyak teman sekelas yang datang. Dengan begitu, suasananya berangsur-angsur menjadi lebih hidup. Tepat saat itu, seorang wanita cantik masuk ke ruangan. Begitu dia masuk, semua wanita di ruangan itu mengerumuninya. Wenxing, kamu di sini. Wenxing, kemarilah dan duduk di sampingku. Qin Haodong mengenal wanita itu, dia adalah teman sekelasnya semasa SMP, Wu Wenxing. Masalahnya, dia sama sekali tidak mencolok selama SMP, dan dia biasanya tidak banyak bicara. Dia bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu populer. Apakah itu Wu Wenxing? Tanyanya kepada Ma Wenzhuo. Apa yang sedang dia lakukan sekarang, kenapa dia begitu populer? Wu Wenxing sangat hebat sekarang, dia mempelajari ilmu permata dari kakeknya dan dia baru saja lulus ujian ilmu permata. Sekarang, dia adalah salah satu dari sedikit ahli permata bersertifikat di Kabupaten Wufeng. Oh, dan sekarang dia bekerja di sebuah toko batu giok di Kabupaten Wufeng yang dimiliki oleh Lins Group. Nah, wanita zaman sekarang suka membeli perhiasan dan barang-barang lainnya. Jadi mereka ingin Wu Wenxing melihat-lihat barang-barang mereka, itulah mengapa dia begitu populer. Oh, Qin Haodong mengangguk. Kemudian, dia berbisik ke telinga Lin Momo, tidak percaya kita bertemu dengan seorang karyawan Lins Group, apakah kamu mengenalnya? Pipi Lin Momo memanas saat dia merasakan napas Qin Haodong di telinganya. Grup Lin memiliki sebanyak 23 divisi bawahan, dan di antara mereka, Kabupaten Wufeng adalah divisi dengan peringkat terendah, jadi, bagaimana Anda mengharapkan saya mengenal semua karyawan? Benar, pikir Qin Haodong. Grup Lin terlalu besar. Dibandingkan dengan Lin Momo, Wu Wenxing hanyalah seorang karyawan dengan pangkat rendah. Namun, hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa Wu Wenxing sekarang dikelilingi oleh sekelompok teman sekelas wanita yang terlalu bersemangat, seperti bagaimana bulan akan menonjol di antara bintang-bintang yang berlimpah di langit. Wen Qing, bisakah kau memeriksanya untukku? Aku membeli gelang giok ini beberapa hari yang lalu saat liburan. Apakah ini asli? Apa, maksudmu ini palsu? Ya Tuhan, uang $800 hilang. Wenxing, apakah kamu bisa memberitahu nilai kalung ini? Wenxing, penjual cincin itu mengatakan kepadaku bahwa ini adalah giok putih, bisakah kamu melihat apakah itu benar? Wu Wenxing cukup santai, dia menjawab pertanyaan teman-teman perempuannya dengan sabar. Beberapa teman sekelasnya gembira setelah mendengar jawabannya, sementara beberapa yang lain pergi dengan wajah sedih. Ruangan itu perlahan menjadi sunyi saat para wanita selesai memeriksa barang-barang mereka. Zhu Linlin melirik Lin Momo dan Qin Haodong sekilas. Kemudian, dia mengangkat tangannya, mengacungkan cincin berlian besar yang dikenakannya di tangannya. Dia membawa cincin itu ke hadapan Wu Wenxing. Wenxing, bisakah kau memeriksanya untukku? Ini hadiah ulang tahun suamiku untukku. Berapa harganya? Katanya, dengan sengaja meninggikan suaranya. Dia baru saja dipermalukan di depan Qin Haodong. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan Lin Momo dalam hal penampilan. Anaknya juga tidak semanis gadis kecil itu. Satu-satunya cara baginya untuk memuaskan kesombongannya sendiri adalah dengan memamerkan cincin berliannya kepada semua orang. Bab 120 Siapa Orang Miskin? Wu Wenxing mengambil cincin Zhu Linlin dan memegangnya di tangannya. Dia melihatnya dengan saksama dan berkata, Linlin, cincin berlian ini sangat bagus, warnanya, kebersihannya, dan potongannya semuanya berkualitas terbaik, dan nilainya sekitar 500.000. Mendengar cincin itu bernilai 500.000 yuan, gadis-gadis di sekitarnya melemparkan tatapan iri. Zhu Linlin berkata dengan bangga, nilainya 500.000 yuan, aku tidak percaya ketika suamiku mengirimkannya kepadaku, sungguh membuang-buang uang untuk memberiku hadiah semahal itu di hari ulang tahunku, meskipun keluarganya sangat kaya. Ya Tuhan, hadiah ulang tahun senilai 500.000, Linlin, kamu sangat bahagia. Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahunku, dan jika pacarku memberiku cincin berlian seharga 50.000, aku akan merasa puas. Linlin, suamimu benar-benar kaya. Zhu Linlin bahkan lebih bangga. Ia berkata, tidak mudah bagi seorang wanita untuk menemukan suami yang memanjakannya, lebih sulit lagi untuk menemukan suami kaya yang bisa memanjakannya, tidak ada seorang pun yang mampu membeli cincin berlian seharga 500.000, apalagi seorang pria murahan. Kemudian dia juga memberikan pandangan provokatif pada Qin Haodong, yang jelas artinya. Wu Wenxing tidak terlalu pemilih seperti gadis-gadis lainnya. Sebagai seorang penilai perhiasan, visinya secara alami tinggi, belum lagi 500.000, bahkan perhiasan seharga 5 juta pun cukup umum.
Dia mengulurkan tangan dan menyerahkan cincin itu kembali kepada Zhu Linlin, tetapi dia tiba-tiba berhenti dan menjadi sangat bersemangat, menatap ke suatu tempat dengan mata tumpul. Tindakan yang tidak biasa ini langsung menarik perhatian semua gadis. Mereka semua melihat ke arah mata Wu Wenxing. Mereka tidak melihat apapun kecuali Tang Tang yang sedang bermain dengan batu hijau. Apa yang terjadi pada Wenxing? Tanya Zhu Linlin. Wu Wenxing tidak berbicara. Dia langsung meletakkan cincin itu di tangannya. Kemudian dia dengan cepat datang ke Tang Tang dan berkata dengan penuh semangat, "Nak, bisakah kamu menunjukkan batu di tanganmu? Saya pikir sesuatu yang tidak biasa terjadi. Apa bagusnya batu kecil?" Zhu Linlin mengeluh. Dia hanya menggunakan cincin itu untuk pamer, tetapi dia tidak cukup puas. Tindakan Wu Wenxing mengalihkan perhatian semua orang, jadi dia tidak senang. Yang lain tidak mengerti apa yang terjadi pada Wu Wenxing. Dia tenang ketika melihat cincin 500.000 yuan milik Zhu Linlin tadi, tetapi dia menjadi sangat bersemangat ketika melihat sebuah batu. Si kecil menatap Wu Wenxing dan berkata, "Bibi, ini mainan dari papa untukku. Mama bilang mainan ini tidak boleh ditunjukkan ke orang lain begitu saja. Bagaimana kalau kamu pegang saja di tanganmu, aku hanya melihatnya." Wu Wenxing tidak menghiraukan komentar teman-teman sekelasnya dan tetap menatap batu hijau di tangan anak kecil itu dengan penuh semangat. Si kecil ragu sejenak lalu berkata, "Baiklah, tapi sebentar saja." Kemudian dia memberikan batu hijau itu kepada Wu Wenxing. Wu Wenxing menarik tangan si kecil dengan penuh semangat. Dia bergumam, "Raja Hijau." Seolah-olah dia gila. Raja Hijau asli. Bagaimana mungkin, Raja Hijau kaca sebesar itu? Zhang Xiaohui mendorong Wu Wenxing dan berkata, "Wenxing, kamu konyol, apa yang kamu katakan pada batu?" Wu Wenxing menarik napas dalam-dalam untuk meredakan kegembiraannya dan berkata, "Kamu tidak tahu nada giok. Ini bukan batu biasa, tetapi batu giok yang paling berharga. Es hijau raja. Jadi, apakah itu sangat berharga?" Keluarga Zhang Xiaohui tidak terlalu kaya. Jangankan mengenal Raja Hijau, dia bahkan belum pernah mendengarnya. "Berharga, tentu saja berharga," gumam Wu Wenxing. Dia belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya. Zhang Xiaohui berkata, "Kau benar-benar berlebihan, apakah ini lebih berharga daripada cincin berlian di tangan Linlin?" "Tidak mungkin, tidak mungkin." Wu Wenxing berdiri, tetapi matanya masih enggan meninggalkan batu giok di tangan lelaki kecil itu. "Saya bilang tidak bisa dibandingkan, cincin pemberian suami saya harganya 500.000 yuan, tidak ada yang bisa menandinginya." Zhu Linlin tahu bahwa anak itu adalah putri Qin Haodong, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk meremehkannya. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, dia mendengar Wu Wenxing berkata, "Maksudku, cincinmu tidak dapat dibandingkan dengan batu ini. Itu adalah jenis batu es hijau terbaik. Harganya setidaknya 100 juta yuan. Itu dapat menukar 2 atau 300 cincinmu." "Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin batu yang tidak mencolok seperti itu lebih mahal daripada cincin berlianku?" Zhu Linlin histeris. Dia secara intuitif merasa bahwa dia lebih kaya daripada Qin Haodong. Jika dia diinjak-injak olehnya lagi, rasa superioritas batinnya akan hilang. Sambil berbicara, dia meraih batu giok mentah di tangan anak kecil itu dan mencoba meraihnya. "Tunjukkan padaku batu apa itu dan bagaimana batu itu bisa begitu berharga." "Tidak, ini mainanku." Si kecil itu dengan cekatan menghindari Zhu Linlin. Akhir-akhir ini, dia telah berlatih Sutra Swantian dan telah mencapai beberapa keberhasilan sehingga kecepatannya lebih dari 10 kali lipat dari anak-anak seusianya. "Papa, bibi jahat itu ingin merampok mainanku." Si kecil berlari ke arah Qin Haodong dan menghambur ke pelukannya. Qin Haodong mengambil batu giok itu dari tangan anak kecil itu dan berkata, "Tang Tang, papa sudah lama bilang padamu bahwa mainan ini sebaiknya dimainkan di rumah dan tidak boleh dibawa keluar. Kalau tidak, orang tua miskin yang tidak punya uang untuk membeli mainan untuk anak-anaknya akan melihatnya dan merampoknya." Dia mengatakan itu sepenuhnya dengan nada mendidik anaknya, tetapi semua orang tahu bahwa itu seperti menamparkan wajah Zhu Linlin. "Qin Haodong, jangan bertele-tele, siapa yang miskin, siapa yang tidak mampu membeli mainan untuk anak-anak mereka. Katakan saja, suamiku punya harta puluhan juta, cincin berlian di tanganku bernilai 500.000 yuan, jangan kira kau bisa menipu orang dengan batu kecil, kau tidak bisa menipuku, tidakkah aku tahu betapa miskinnya keluargamu?" Saat dia berbicara tanpa henti, Wu Wenxing melihat Lin Momo di samping Qin Haodong, dan ekspresi tenangnya muncul kembali. Dia datang ke Lin Momo dengan tergesa-gesa dan berkata dengan sedikit gugup, "Halo, apakah Anda bos Lin?" Meskipun dia adalah karyawan Lin Group, dia belum pernah melihat Lin Momo secara langsung. Dia hanya pernah melihat foto-foto Lin Momo di perusahaan itu. Lin Momo mengangguk dan berkata, "Ini aku. Hebat, senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung denganmu, kau idolaku." Wu Wenxing berkata dengan gembira. Qin Haodong berkata, "Momo, ini teman sekelasku waktu SMP,
Wu Wenxing, yang bekerja di kelompokmu, kamu bisa lebih menjaganya di masa depan. Wu Wenxing melihat Qin Haodong dan berkata, Haodong, aku terlalu sibuk untuk berbicara denganmu, kapan kamu kembali, bagaimana kamu bisa mengenal Nona Lin? Mereka memiliki hubungan yang baik di sekolah, jadi tidak perlu ada kesopanan. Sebelum Qin Haodong berbicara, anak kecil itu berteriak, Bibi, ini papaku, ini mamaku. Mata Wu Wenxing terbelalak saat mendengar perkataan anak itu. Dia tidak menyangka Qin Haodong akan bersama idolanya. Karena Qin Haodong sudah berbicara, Lin Momo harus membantunya. Dia berkata kepada Wu Wenxing, sepertinya kamu ahli dalam mengidentifikasi batu giok, apakah kamu sudah mempelajarinya secara profesional? Wu Wenxing berkata, saya sudah tertarik pada batu giok sejak saya masih kecil, kakek saya adalah seorang ahli di bidang ini, saya belajar banyak darinya, dan beberapa hari yang lalu saya telah mengikuti ujian bendahara kelas 1. Ya, Anda memiliki penglihatan yang tajam, Anda dapat melihat bahwa itu adalah King Green kelas S, dan penilaiannya akurat, Anda memenuhi syarat untuk menjadi penilai batu giok. Lin Momo berkata, karena Anda adalah teman sekelas Haodong, Anda bukan orang luar bagi saya, apakah Anda ingin datang ke markas kelompok kami? Ya, tentu saja. Wu Wenxing segera menjawab, merupakan impian setiap karyawan Lin Group untuk dapat masuk ke kantor pusat. Karena staf kantor pusat tidak hanya digaji dengan baik, tetapi juga memiliki lebih banyak kesempatan dan ruang untuk promosi. Sangat sulit bagi orang biasa untuk masuk ke kantor pusat grup. Lin Momo berkata, baiklah, besok kamu harus membuat persiapan dan melapor ke kantor pusat lusa. Gaji bulananmu awalnya 50.000 yuan, yang bisa meningkat jika kamu berhasil di masa mendatang. Orang-orang yang hadir terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pacar Qin Haodong adalah presiden Lin's Group. Tidak seorang pun di kota Jiangnan yang tidak tahu tentang Lin's Group. Itu adalah salah satu konsorsium terbesar. Bekerja di sana berarti memasuki grup berpenghasilan tinggi. Pada saat yang sama, industri batu giok Lin Group terkenal di Huaxia. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan bahwa batu di tangan lelaki kecil itu adalah batu giok. Zhang Xiaohui terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Haodong, yang paling dia benci, telah menangkap presiden grup Lin. Tidak heran anaknya bisa bermain dengan batu giok senilai 100 juta yuan. Itu karena mereka kaya. Yang paling kesal adalah Zhu Linlin. Industri Lin's Group mencapai puluhan miliar. Sungguh konyol bahwa dia hanya memamerkan industri suaminya yang bernilai 10 juta yuan. Itu tidak layak disebutkan di depan Lin's Group. Dia selalu suka memamerkan cincin berliannya yang tidak bisa menandingi mainan anaknya. Tidak ada yang bisa dipamerkan. Dia benar-benar miskin dibandingkan dengan Qin Haodong. Apa hebatnya uang, kesehatan yang baik adalah hal yang paling penting, bisakah kamu lebih kuat dari suamiku? Zhu Linlin dengan enggan mencari alasan untuk menghibur dirinya sendiri, lalu duduk kembali di tempatnya. Kali ini, dia melepas cincin berlian itu dan langsung memasukkannya ke dalam tasnya. Dia tidak akan pernah memamerkannya lagi. Tetapi semua orang tahu bahwa ia sedang mencari kenyamanan psikologis, dan pandangan iri yang ditujukan kepadanya berubah menjadi ejekan. Karena Zhu Linlin dan Zhang Xiaohui sudah tutup mulut, masalah itu berlalu begitu saja. Para alumni mulai mengobrol lagi, tetapi topik pembicaraan beralih ke Lin Momo dan Qin Haodong. Ma Wenzuo berkata di telinga Qin Haodong, Dong, kamu benar-benar hebat, kamu telah menangkap presiden grup Lin. Jangan menatapku seperti itu, oke, Bung, aku tidak hidup dari wanita. Qin Haodong berkata sambil tertawa, apa yang telah kau lakukan akhir-akhir ini, apakah kau ingin datang ke Jiangnan untuk membantuku? Dia tahu bahwa saudaranya masih sangat berbakat, tetapi tidak memiliki kesempatan. Jika dia bisa datang ke kota Jiangnan untuk membantunya, itu pasti akan sangat membantu. Ma Wenzuo berkata dengan wajah jenaka, ya, kudengar grup Lin dipenuhi wanita cantik, gajinya hanya masalah kecil, dan kuncinya adalah menyelesaikan masalah pernikahan. Qin Haodong berkata sambil tersenyum nakal, kamu tidak perlu memikirkan wanita cantik, aku menjalankan perusahaan keamanan, tidak ada wanita cantik, hanya banyak pria yang bisa memenuhi semua jenis permintaan. Ma Wenzuo langsung merinding di sekujur tubuhnya, dia berteriak, apa, aku tidak punya selera aneh sepertimu. Qin Haodong berkata, datanglah padaku dan kamu tidak akan mendapatkan gaji yang lebih rendah dari Wu Wenxing. Kita bersaudara, kita tidak perlu bicara soal uang, lagi pula aku bujangan, kebutuhan pokok saja sudah cukup. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara tangisan di dalam ruangan. Bocah hitam kecil Zhu Linlin berdiri menangis keras dengan darah di mulut dan tangannya.